wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang terhormat Bapak dosen pengampu mata kuliah metode keaksaraan anak usia dini, Bapak Muhammad Buruh Anasi MPD. Yang saya hormati, yang saya cintai pula teman-teman seperjuangan S1 Pendidikan Islam Anak Usia Dini IPM Tegal. Pembahasan kali ini saya membahas tentang komitmen masyarakat internasional terhadap keaksaraan. Nah, komitmen masyarakat internasional terhadap keaksaraan ini atau pembangunan literasi sering tercermin dalam berbagai perjanjian, deklarasi, dan program kerjasama antar negara. Hal ini mencakup upaya untuk meningkatkan akses pendidikan, meningkatkan kualitas pendidikan, dan mengurangi kesenjangan literasi di seluruh dunia. Organisasi seperti UNESCO, UNICEF ini aktif ya dalam mempromosikan keaksaraan global melalui berbagai inisiatif dan proyek. Nah, dasar hukum untuk komitmen masyarakat internasional ini terhadap keaksaraan terletak dalam beberapa instrumen hukum internasional yang penting. Di antaranya itu Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau HAM. Nah, pasal 26 HAM ini menegaskan bahwa pendidikan adalah hak setiap orang. Upaya untuk meningkatkan keaksaraan merupakan bagian dari hak ini. Lalu dua adalah Konvensi tentang Hak Anak-anak. Ini pasal 28 CRC ini menegaskan hak setiap anak untuk mendapatkan pendidikan yang memadai. Lalu yang kedua adalah Konvensi tentang Hak Anak-anak atau CRC. Nah, pasal 28 CRC ini menegaskan bahwa setiap anak itu mendapatkan pendidikan yang memadai dan berkualitas. Lalu yang ketiga ada tujuan pembangunan berkelanjutan. Nah, tujuan ini menekankan pentingnya pendidikan yang inklusif, terus merata dan berkualitas untuk semuanya. Yang keempat ada Konvensi UNESCO tentang pengakuan kualifikasi akademik di negara-negara Eropa seperti Lisbon Recognition Convention. Lalu konferensi ini menegaskan pentingnya pengakuan kualifikasi. Lalu yang keempat ada Konvensi UNESCO tentang pengakuan kualifikasi akademik di negara-negara Eropa. Nah, konvensi ini menegaskan pentingnya pengakuan kualifikasi pendidikan dan keterampilan yang relevan untuk memfasilitasi mobilitas internasional dan akses yang setara pendidikan dan pelatihan. Yang kelima ada berbagai perjanjian bilateral dan multilateral. Negara-negara ini juga dapat mengadopsi perjanjian bilateral atau multilateral untuk menegaskan komitmen mereka untuk meningkatkan keaksaraan dan pendidikan. Lalu dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 ini pendidikan nasional di Indonesia ini mengatur berbagai jalur dan jenjang pendidikan. Yang pertama ada pendidikan anak usia dini atau PAUD. Ya. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional di Indonesia ini mengatur berbagai jalur. Yang pertama ada jalur pendidikan anak usia dini. Nah, jalur ini meliputi antara usia 0 sampai 6 tahun. Lalu ada jenjang pendidikan dasar. Nah, terdiri dari sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah. Nah, jenjang ini berlangsung selama 6 tahun dan jenjang sekolah menengah pertama ini berlangsung selama 3 tahun. Lalu jenjang menengah atas ini meliputi SMA, SMK, MA, SMP ini juga berlangsung selama 3 tahun. Lalu pendidikan tinggi, nah meliputi pendidikan tinggi ini seperti universitas, institut, dan politeknik yang menawarkan program sarjana magister atau dokter. Nah, lalu ada jalur pendidikan formal, non formal, sama informal. Nah, jalur formal sendiri ini merupakan jalur pendidikan yang umumnya. Nah, lalu ada juga jalur pendidikan formal, non formal, sama informal. Nah, jalur pendidikan formal sendiri ini merupakan jalur pendidikan yang umumnya diakui secara resmi oleh pemerintah dan mengikuti kurikulum yang diterapkan. Lalu ada jalur non formal. Nah, merupakan jalur pendidikan di luar sistem formal seperti kursus-kursus atau pelatihan yang tidak termasuk dalam kurikulum formal. Lalu yang ketiga ada jalur informal. Nah, jalur ini merupakan jalur pendidikan yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari seperti pembelajaran di lingkungan sekitar atau pengalaman langsung. Nah, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 ini memberikan landasan hukum bagi pengaturan sistem pendidikan nasional di lingkungan termasuk jalur dan jenjang pendidikan yang ada. Nah, ada berbagai penyebab ya buta aksara atau keaksaraan. Yang pertama ada akses terbatas dari
ke pendidikan. Nah, kurangnya akses ini terhadap pendidikan formal dapat ada berbagai penyebab dari buta aksara atau keaksaraan ini. Yang pertama adalah akses terbatas dari pendidikan. Nah, pendidikan, kurangnya akses terhadap pendidikan formal dapat menjadi penyebab buta aksara. Nah, faktornya seperti jarak jauh, biaya pendidikan, dan kurangnya infrastruktur pendidikan. Lalu kondisi ekonomi dan sosial. Nah, keluarga dengan kondisi ekonomi yang rendah dan atau tinggal di daerah terpencil ini seringkali mengalami kesulitan dalam menyediakan akses pendidikan yang memadai bagi anak-anak mereka. Lalu kurangnya fasilitas dan sumber daya. Sekolah yang kurang memiliki fasilitas dan sumber daya pendukung seperti buku teks, peralatan, itu juga salah satu menjadi penyebab buta aksara. Lalu masalah kesehatan baik fisik, lalu mental, ya, lalu konflik dan krisis, konflik bersenjata, bencana alam, atau krisis ekonomi itu juga seringkali menjadi penyebab. Lalu yang terakhir adalah kebijakan pendidikannya. Lalu yang terakhir adalah kebijakan pendidikan yang tidak efektif. Nah, kebijakan pendidikan yang tidak efektif atau kurang relevan ini dengan kebutuhan masyarakat ini dapat menyebabkan rendahnya minat dan partisipasi pendidikan serta tingginya tingkat putus sekolah. Nah, untuk mengatasi buta aksara diperlukan upaya yang komprehensif dari berbagai pihak, terutama dari pemerintah, lembaga pendidikan, masyarakat, dan